Enggak kalau beliau itu sudah beriman? Percaya nggak? Oh insya Allah. Saya penasaran Kok Stephen. Kok bisa, katanya Kok Stephen tuh kerja di katedral. Kok bisa masuk Islam, beriman, lalu syahadah? Gimana ceritanya? Ya itu semua berawal dari iseng. Iya, Iseng. iseng. Saya baru kali ini loh. Iya. Wawancara yang masuk Islam, iseng. Iseng bener? Iseng. Karena iseng kan nggak perlu alasan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Misalnya nih, antum ke depan tuh, nyabutin rumput di depan. Tanyain, Kang Asep ngapain? Nyabut rumput. Kenapa? Iseng. Kerja juga enggak kan di sini? Iya kan? Cuman iseng aja nyabutin rumput. Coba Bu, isengnya aja Iya. gini Bu. Gimana ceritanya kok Enggak, iseng-iseng? karena gini loh, kenapa saya pakai iseng? Karena dari dulu itu kalau cerita secara utuh, 2-3 jam saya harus ceritakan semuanya secara detail. Karena nanti pasti akan ada pihak dari yang dulu saya tinggalkan, Oke. dan mereka akan komplain. Ada beberapa kisi-kisi yang harus saya isi. Oh, Dan dari muslimnya sendiri mereka akan bertanya lebih detail lagi. Nah biasanya saya jawab iseng itu seperti untuk menghentikan pertanyaan aja sih. oh gitu. Jangan-jangan jawabnya juga iseng. Ya iseng. karena gini, oke. Kenapa harus iseng? Iya. Ada jawaban yang short juga untuk Oke. itu. Dalam beriman Islam, kita nggak butuh alasan apapun di dunia ini. Betul? Ya. Untuk beriman Islam, saya nggak butuh alasan apapun di dunia ini. Sehingga tidak butuh juga alasan apapun yang mendasari di dunia ini untuk saya keluar dari Islam. Masuk Islam karena menikah, nanti cerai. Keluar lagi. Ya kan, karena perempuan. Misalnya ada Pak Haji ngasih duit. Nih 2 miliar masuk Islam. Nanti ada yang ngasih di sana 4 miliar, pindah lagi. Mimpi ketemu siapapun. Sering tuh. Ya gini, mimpi ketemu siapapun. Mereka yang di sana, yang masih kafir, mereka nggak tahu bagaimana ciri-ciri Rasulullah. Bagaimana mereka bisa bercerita kalau saya ketemu sama Rasulullah gitu kan. Di semua riwayat kita lihat, kita dengar, kita pahami. Rasulullah itu menampakkan wujudnya dan kita doang yang tahu muslim. Iya kan, ya nggak pakai tag nama di sini, jadi kita nggak bisa tahu itu Nabi Muhammad, ya kan. Dan ciri-cirinya cuma orang Islam yang tahu. Jadi kalau dapat mimpi ketemu itu, nanti Allah kasih ujian ketemu yang berwarna ungu misalnya. Pindah agama lagi. Oke. Jadi Tahun makanya berapa Kok Stephen? Tahun 2000, Tahun 2000. tanggal 6 Desember. Tahu hafal juga tanggalnya. Tanggal 6 Desember. tahun. Gimana ceritanya tuh bisa iseng di situ? Iseng sih waktu itu nontonin orang lagi sholat. Lagi Nonton? teman ya. Teman. Teman sholat, aku anterin, ya udah aku di depan. Gue sholat asar dulu, ya udah. Nggak tahu waktu itu asar, tapi yang tahu karena itu sudah sore, ke arah sore. Nah, dia sholat, saya di depan nontonin aja. Mulai rame kan, terus takbir gitu kan. Allahu Akbar, rapi gitu kan, dilihatin dari depan. Terus diam kan karena asar. Nah itu saya tahunya itu asar juga karena salah satu yang diam. Allahu Akbar nunduk. Wish. Allahu Akbar, berdiri lagi. Allahu Akbar, penasaran dari duduk ngeliatin orang sholat berdiri, nengokin. Apa yang mereka sembah? Karena siluet, kelihatannya mimbar. Iya sore gitu ya. Mimbar khotib. Wah itu dewanya tuh. Iya kan kotak. Mimbar itu. Ke kotak kan? Iya. Saya ingat di Arab ada kotak hitam yang sama. Oh Ka'bah. Iya mungkin miniatur dewanya di sini. Oh gitu. Mohon maaf ya, ini nanti kesebar jadi aneh nih. Dari situ coba pengen tahu aja, karena nah inilah dia, selain Islam tidak punya batasan-batasan akidah yang jelas. Jadi mereka boleh, makanya jangan kaget kalau punya tetangga atau punya teman yang mereka non muslim apapun agamanya, nanti mereka Natal ikut, ya kan? Imlek tahun baru Cina tuh mereka ikut. Sabgo ikut. Nanti ada acara galungan itu kayak tahun barunya di Hindu, ikut lagi. Nanti muslimnya lebaran, dia pakai baju koko, dia pakai peci, dia ikut juga.
Karena nggak ada batasan. Nggak ada batasan dalam kolom akidah. Makanya di rumah ibadah mereka, di setiap perayaan agama apapun mereka pasang spanduk. Paham ya? Ya. Nah, di saya juga dulu gitu. Jadi buat saya dulu agama satu Katolik. Yang di luar Katolik ini kayak support sistemnya. Oh, additional. Iya, additional lagi. Jadi additionalnya ada Hindu, additionalnya ada ini jadi dibacanya sebagai semua ini jalan menuju surga. Oh. Makanya belajar aja. Lalu iseng belajar. Ya iseng, si Asep keluar. Saya juga Asep nih. juga. Asep juga nih. Sep, belajar dong Sep. Apaan? Kayak lu tadi tuh. Oh sholat, iya sholat namanya. Belajar dong. Ya gak boleh lah. Kenapa? Lah, lu kan bukan muslim. Emang harus muslim gitu? Saya gak tahu ya kalau masuk masjid itu harus muslim. Iya. Dulu. Iyalah harus muslim. Oh gitu ya? Yaudah deh, gue masuk Islam deh. Kenapa sih harus ikut program wakaf Quran untuk santri? Ini adalah Semudah itu. Iya. So, ada orang kayak gitu di dunia ini ya? Ada nih, ini Pak, ada Pak. Enggak, sebenarnya gampang sih. Kalian coba mundur ke Allah waktu dulu kalian 18, 19, 20 tahun. Usia Iya, segitu. iya. Pada saat kalian mau dapetin sesuatu, apapun dilakuin kan. Ya waktu itu curiosity-nya atau rasa ingin tahunya, pengen nyobain itu. Begitu-begitu. Dulu Sholat gitu. begitu. Karena syaratnya memang harus masuk Islam, ya udah. Nah si Asep juga jawab lah, lu kan kerja di katedral. Ya, Saat itu masih kerja di katedral. sangat, masih. Kan pator, saya imam di situ. Oh gitu. Ya urusan gue lah. Maksudnya aku udah nyiapin jawaban kalau ditanya. Ya saya lagi mempelajari Islam, memang kenapa? Karena itu salah satu additional kan. Ya, tapi gak dijelasin ke Asep. Ya udah urusan gue deh. Bisa apa enggak? Bisa. Jadi balik lagi ke masjid, sadat, udah pelukan segala macam selesai. Sep, belajar sembahyangnya kapan? Udah lu baru masuk Islam, udah ntar aja. Nggak jadilah saya sholat habis itu. Tapi masuk Islamnya kan sah. Syahadat. Udah syahadat, Sah. Saya balik lagi ke katedral, jalanlah waktu seminggu. Iya maksudnya balik ke katedral itu melakukan hal aktivitas yang biasa ya. Maksudnya karena saya 2 hari ninggalin katedral, jadi ada titipan yang buat baptis segala macam itu nge-waiting list. Jadi ya tanggal 7-nya ya saya ngebaptis orang. Kenapa Sep? Tanggal 6 masuk Islam, Ya, tanggal 7 saya baptis orang. baptis orang. Rada aneh Bu ya. Memang buah dari keisengan kayak gini. Terus, silakan. Karena awalnya memang cuma pengen sholat kan. Jadi lebihnya dari itu ya saya nggak tahu. Masalah keimanan harus seperti apa segala macam. Saya agak abai dengan hal itu. Saya lakukan aktivitas saya normal aja. Sampai seminggu ketemu hari Jumat baru. Wah orang banyak kan ke seberang tuh kan. Iya. Seberang Sholat Jumat. Istiqlal. Iya tuh. Ke belakang nyari si Asep. Temuin lagi. Sep. Katanya lu mau ngajarin gue sholat. Ih si bapak. Pak jangan saya pak. Kenapa? Saya nggak hafal sama sholat. Ini Cuk. Lah waktu itu kan lu bilang. Iya tapi saya nggak hafal. Saya main iya aja. Ya terus gimana nih ceritanya? Iya kan? Gue udah masuk Islam. Gak bisa belajar sholat juga. Agak kesel kan kayak ketipu kan. Maaf. Bang. Ini pemikiran zaman masih kafir, jadi maafkan saya. Terus gue gimana? Pak, ke depan aja Pak. Depan Istiqlal, kalau bubaran Jumatan, banyak tukang buku. Bapak cari yang namanya tuntunan sholat. Ada gitu? Ada. Textbook ya? Ya pokoknya gitu deh Pak, saya gak ngerti Bapak ngomong apa. Ya udahlah, saya balik. Nungguin itu di ruang tunggu katedral, depan kan Istiqlal itu kan? straight lurus kan. Saya tungguin aja dari kebruderan yang di belakang.
Ada Om John lagi di situ, tukang parkir katedral. Dia kalau lagi Jumatan dia juga gak enak di situ, di depan dia ke belakang. Bapak ngapain di sini? Hah? Saya nungguin, katanya ada tukang ketoprak enak di depan Istiqlal. Bapak jangan ke sana, nanti Bapak dimarahin orang. Bapak bukan Islam. Iya, saya mau makan ketoprak. Nanti saja Bapak. Mereka sudah bubar sholat, baru Bapak ke depan. Iya ya, bubar sholat dulu. Dan nungguin. Sampai udah bubar sholat, saya nyebrang. Memang akhirnya beli ketoprak. Kata Allah, samping ketoprak itu tukang buku. Buku, tuntunan, sholat gitu. Yang legend itu ya. Ya, ungu. Ungu itu. Ahmad Rifai, Bandung, 1974. Allahu Akbar. Saya hafalin itu buku yang pertama kali ngajarin saya sholat. Makanya Masya saya hafalin. Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Coach Stephen. Allahu Akbar. Nah, abis itu bawa ke Senen, saya buka karena A-nya itu udah hitam tengahnya, E-nya udah hitam. Ini buku buluk sekali. Ah udahlah bawa ke Senen kan, fotokopi perbesar dulu ya supaya bisa baca. Saya bawa pulang ke katedral tuh pakai gulungan, kalau tahu tuh arsitek tuh suka bawa tuh kayak pipa tuh panjang. Betul. Gulung masukin, taliin, bawa masuk. Orang gak akan curiga. Bawa ke kamar, nah kamarnya imam itu pasti ada ruangan kecil buat novena. Dan itu ruangan suci yang gak bisa dimasukin sama OB. Bawa masuk ke situ, taruh di situ, karena gak akan ada yang nyentuh situ. Buka, baca buku kecilnya mulai dari bab pertama. Running breaks your joints. Parah. Bebersih nih, kamar mandi ya. Taruh di kaca tuh, jadi antara kaca sama tembok tuh ada jarak, bukunya dibuka, dicepitin di situ, di wastafel, kucel aja. Main air lah, pokoknya sampai becek di situ, akhirnya bisa wudhu. Alhamdulillah. Wah udah selesai. Bawa lagi ke kamar kecil, kunci lagi. Next. Oh tata cara sholat. Nyari kiblat pertama kali. Oh kiblat apaan nih? Kan bingung ya. Iya. Arahkan ke Mekah. Ada lagi gambar si kotak tadi tuh. Wah kotak hitam. Saya gak punya. Saya pikir kalau sholat harus ngadep situ. Ya kan arahkan ke kiblat. Bayangkan saya yang kafir dan bodoh. Arahkan ke kiblat. Arahkan ke kotak hitam. Gak nemu kotak hitamnya. Nyari kardus nanti takut ditanyain. Iya, ini jadi masalah kan Iya, nanti. iya. Udahlah, pokoknya arahkan ke dia arah ke barat ditambahkan 17 derajat. Siap. Saya pakai kompas saya, balik azimut. Kalau yang ini yang senior pasti tahu. Arahkan 17 derajat, udah saya tarik garis lurus. Ini arahnya. Dan ruangan novena itu ruangan baca doa rosario. Menghadap patung bunda itu. Ya. Lalu ada lilin, ada foto orang-orang yang dititipkan, biasanya yang udah meninggal. Kita bacain rosario. Salam Maria itu 50 kali. Per satu foto. 10 foto 500. Itu ruangan, makanya ruangannya ruangan nyepi. Karena memang untuk kayak begituan. Ya kadar Allah, ini kiblat, itu bundanya. Makanya saya sering bilang, itulah jamaah saya pertama sholat. Karena dia di belakang saya terus. Oke, luar biasa.